Ustadz Adi Hidayat kan termasuk public figure. Jadi pasti ada yang pro dan yang kontra. Kalau semua yang kontra kepada Ustadz Adi Hidayat dilaporkan semua, ya pasti akan menambah kerja kepolisian. Nah, akhir-akhir ini rame. Ustadz Adi Hidayat mau melaporkan Eko Kuntadi karena Eko Kuntadi telah memfitnah soal hasil donasi. Dan responnya Eko Kuntadi malah tertawa. Haha, masa tweet kayak gini mau dilaporkan? Sensi amat. Dan bahkan kerabatnya Denny Siregar dan juga Abu Janda malah memberikan selamat kepada Eko Kuntadi. Ya, menurut saya sih, ya kemungkinan terlalu baper ya kemungkinannya. Ada cuitan kayak gitu, padahal menurut saya Eko Kuntadi bukan memfitnah sih. Ya cuma mengabarkan dari berita yang dia lihat bahwa yang terkumpul di situ adalah 30M. Dan pada berita yang lain diserahkan 14 atau 15M. Nah, menurut saya sih dari berita tersebut, menurut saya Eko Kuntadi tidak salah lah. Dan menurut Ade Armando, jika tweetan Eko Kuntadi hanya dikasihkan 14M, nah kemungkinan itu bisa saja fitnah. Tetapi kalau yang diserahkan 14M, menurut Ade Armando, pemberian donasi tersebut bisa saja bertahap, yaitu 14M dan sisanya bisa 16M. Nah, tetapi kalau tweet kayak gini saja sampai dilaporin ke Barreskrim, ya otomatis akan memperbanyak berkas di kepolisian. Ustadz Adi Hidayat kan termasuk public figure. Jadi pasti ada yang pro dan yang kontra. Kalau semua yang kontra kepada Ustadz Adi Hidayat dilaporkan semua, ya pasti akan menambah kerja kepolisian. Dan jika tidak diteruskan karena hukum, nanti dikira yang kontra tersebut pro pemerintahan atau sebagainya. Ya menurut saya sih, ya seharusnya tidak dilaporkan lah. Mengingat Ustadz Adi Hidayat adalah public figure lah, orang yang terkenal di Indonesia. Ya sehingga setiap ucapannya atau perilaku dari Ustadz Adi Hidayat kemungkinan ya ada yang pro dan ada yang kontra, biasalah. Ya termasuk Eko Kuntadi, Ade Armando, Denny Siregar, pasti juga banyak yang pro dan kontra. Kalau yang kontra semua dilaporkan, nah ini juga zaman sosmed. Semua orang bisa mengomentari semua perilaku orang lain. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Bukannya membela Eko Kuntadi, Denny Siregar dan Abu Janda justru mengucapkan selamat. Pendakwah Ustadz Adi Hidayat berhasil menggalang dana sebesar kurang lebih 30 miliar untuk rakyat Palestina dalam kurun waktu 6 hari. Uang tersebut pun telah disalurkan. Akan tetapi di tengah-tengah proses tersebut dirinya mendapat sindiran dari salah satu pegiat media sosial medsos, Eko Kuntadi. Eko melalui akun Twitternya, Eko Kuntadi menyebut dari total 60 miliar yang terkumpul hanya diserahkan senilai 14 miliar. Alhamdulillah, terkumpul 60 miliar. Diserahkan 14 miliar. Tweet Eko pada Selasa 25 Mei 2021. Adi Hidayat pun buka suara. Dia merasa geram atas tudingan yang hanyalah sebatas fitnah. Tak tanggung-tanggung, dia pun sudah menyiapkan pengacara untuk melaporkan pihak yang melakukan fitnah terhadapnya terkait donasi bantuan dana untuk Palestina. Jangan ganggu singa yang sedang bersikir. Kalau sudah mengaum, itu akan sulit untuk dihentikan, kata Adi Hidayat dalam video bertajuk "Masih Mau Audit Ini Laporannya". Adi Hidayat mengaku sudah melakukan koordinasi dengan pengacara dan pihak lainnya. Tolong jangan, siapkan materi, karena saya sudah banyak materi ini kepada orang-orang yang fitnah dan sebagainya. Saya sudah tempuh langkah hukum, ungkapnya. Seakan tak mau kalah, Eko pun mencuitkan narasi tunggal dengan menampilkan potongan rekaman layar. Dia menyindir orang yang hendak melaporkannya ke polisi lantaran cuitannya. Hahaha,
Tweet kayak gini dilaporin polisi, sensi amat, tulis Eko dalam cuitannya dikutip Senin 30 Mei 2021. Di cuitan yang lain, dia menjelaskan bahwasannya secara logika, siapapun yang mengumpulkan dana publik harus siap ditanyain publik. Menurutnya, kemana dana tersebut disalurkan harus dipaparkan secara terbuka. Kalau ditanyain malah baper, ya nggak usah ngumpulin duit dari publik, rogoh dari kantong sendiri aja, jelas Eko. Selain itu, kata Eko, keterbukaan publik amat penting karena bisa saja dana itu disalahgunakan. Salah satu contohnya dengan cara menyalurkan kepada lembaga yang bersimpati pada teroris di Suriah. Di samping itu, sambung Eko, para teroris disupport oleh Israel, sama saja memberi amunisi buat penghancuran Palestina lewat pintu belakang tandasnya. Terkait hal tersebut, Denny Siregar dan Permadi Arya justru memberi ucapan selamat kepada Eko Kuntadi. Diketahui, Eko Kuntadi yang dikenal sebagai teman Denny Siregar dan Abu Janda memposting cuitan tentang donasi Palestina yang berhasil dikumpulkan UAH. Alhamdulillah, terkumpul 60 M, diserahkan 14 M, tulis Eko Kuntadi pada 20 Mei 2021. Eko Kuntadi kemudian merevisi bahwa donasi yang terkumpul 30 M, 30 M, tulis Eko Kuntadi 25 Mei 2021. Dilansir dari Tribun Newsmaker, dana yang terkumpul dari donasi yang digalang UAH disebutkan tersalur melalui International Networking for Humanitarian 10,2 miliar, Dubes Palestina 14,3 miliar, dan sisanya 5 miliar lebih untuk pendidikan SDM Palestina bekerja sama dengan kampus-kampus di Indonesia. UAH menyebut pihaknya tidak akan mendiamkan pihak-pihak yang melakukan fitnah keji tersebut. Ada sebagian yang kami tempuh langkah hukum. Saya sudah katakan jangan pernah ganggu singa yang sedang bersikir. UAH mengaku sudah berkoordinasi dengan Bareskrim Polri untuk melaporkan akun yang membuat konten yang komentar berisi fitnah. Tolong jangan siapkan banyak materai, karena saya punya banyak materai pada orang-orang yang fitnah. Saya tempuh langkah hukum dan sudah koordinasi dengan pengacara juga lainnya. Kalaupun Anda hapus, saya dapat laporan dihapus. Kami ini tim riset, jadi tak sembarangan kalau ada coba-coba berbuat sesuatu. Sudah kami download duluan dan kami screenshot, kata UAH. Kabar Eko Kuntadi dilaporkan UAH pun rame di media sosial. Hal ini turut dikomentari Denny Siregar dan Abu Janda. Denny Siregar dan Abu Janda malah memberikan ucapan selamat kepada Eko Kuntadi. Selamat bergabung Eko Kuntadi. Belum pas gabung di Cokro TV kalau belum pernah dilaporin, tulis Denny Siregar lewat akun Instagram Denny Siregar pada Minggu 30 Mei 2021 malam. Postingan Denny Siregar pun dibanjiri komentar. Salah satu yang ikut komentar yakni Abu Janda. Dalam komentarnya, Abu Janda juga memberikan selamat kepada Eko Kuntadi. Akhirnya Eko Kuntadi pecah telur dilaporin ke polisi. Selamat ya, semangat emoji, tulis Abu Janda dengan akun Instagram Permadi Aktivis 2. Diketahui Denny Siregar dan Abu Janda sama-sama pernah dilaporin ke polisi, namun dengan beda kasus. Dilansir dari Kompas TV, Denny Siregar dilaporkan ke polisi Forum Mujahid Tasikmalaya atas dugaan penghinaan dan pencemaran nama baik pesantren. Forum Mujahid Tasikmalaya melaporkan Denny Siregar ke Polresta Tasikmalaya, Jawa Barat tahun 2020 yang lalu. Forum Mujahidin ini terdiri dari berbagai ormas dan juga pimpinan pondok pesantren se-Tasikmalaya mendatangi Mapolresta Tasikmalaya dan meminta Kapolresta Tasikmalaya menindas tegas Denny Siregar. Di akun Facebooknya pada 27 Juni 2020, Denny Siregar pernah menggugah foto dan sebuah tulisan dengan judul "Adik-adikku calon teroris yang abang sayang". Foto itu ternyata adalah potret santri Ponpes Tafid yang dipimpin Ruslan Abdul Ghani yang beralamat di Kecamatan Taman Sari, Tasikmalaya. Terkait hal tersebut, Denny Siregar mengaku tidak melakukan penghinaan. Gak ada penghinaan. Di tulisan yang saya memberikan keterangan, foto hanya ilustrasi. Saya juga tidak spesifik menyebut itu santri dari mana, kata Denny kepada wartawan 2 Juli 2020. Pada Maret 2021, Polda Jabar mengatakan akan melimpahkan Denny Siregar tersebut ke Mabes Polri. Dan hingga kini, belum ada kabar terbaru terkait kasus tersebut. Adapun Abu Janda diketahui dilaporkan ke polisi atas 2 kasus. Kasus pertama, dugaan rasisme, penghinaan kepada mantan Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai. Terkait laporan itu, Natalius Pigai dan Abu Janda akhirnya bertemu. Keduanya diduga kuat berdamai. Pertemuan mereka difasilitasi oleh Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, di Fairmont Hotel, Jakarta 8 Februari 2021.
Kasus kedua Abu Janda juga dilaporkan ke Mabes Polri terkait ujaran kebencian lewat kicauan Abu Janda tentang Islam arogan. Tidak hanya itu saja, dosen Universitas Indonesia Ade Armando turut membela rekannya, yaitu penggiat media sosial Eko Kuntadi yang bakal dilaporkan oleh Ustadz Adi Diat di polisi. Dalam akun Twitternya Ade Armando 1, Senin 31 Mei 2021, Ade mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Eko bukan sebuah fitnah. Adi Diat melaporkan Dana, Uwa melaporkan Eko Kuntadi ke polisi karena Eko menulis cuitan "Alhamdulillah terkumpul 60M, diserahkan 14M. Loh, fitnah apa? Kalau Eko Kuntadi bilang yang diserahkan Adi Hidayat hanya 14M, baru Eko bisa dibilang fitnah. Penyiaran kan bisa bertahap. Adi, tulis Ade. Tak hanya sampai di situ, Ade pun malah mempertanyakan kepada Adi, apakah penggalangan dana yang dilakukannya itu sudah ada izin dari pemerintah Indonesia? Pengumpulan dana buat Palestina oleh Adi Diat itu sudah seizin pemerintah? Kalau tidak, ya ilegal, ujarnya.